Dulu aku kira banyak harta, tubuh sehat, karir bagus adalah tanda Allah sedang memuliakanku. Aku pikir ini semua bukti bahwa Dia sayang padaku. Tapi ternyata aku keliru. Karena bisa jadi justru di sanalah Allah sedang menghinakanku dengan memberiku semua nikmat dunia, tapi mengambil rasa nikmat beribadah dariku. Aku pernah mengenal seseorang. Dia sukses di usia muda. Mobil mewah, rumah besar, tabungan miliaran. Liburan ke luar negeri tiap tahun, gadget selalu yang terbaru. Tapi setiap kali aku mengajaknya sholat di masjid, jawabannya selalu, nantilah, aku capek. Di zikir terasa berat. Mengaji jadi jarang. Hidupnya penuh tawa. Tapi di malam hari, dia sering termenung sendirian. Seolah ada yang hilang. Dan aku baru paham, ternyata dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua harta itu, yaitu ketenangan hati. Pernahkah kamu dengar istilah istidraj? Istidraj adalah ketika Allah memberikan semua yang kita mau di dunia, tapi justru itu adalah jalan menuju kebinasaan kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa." Quran Surat Al-An'am 44. Nikmat dunia bukan selalu tanda cinta. Kadang itu adalah cara Allah membuat kita semakin jauh, hingga kita lupa bahwa kita sedang menuju akhirat. Saat hati sudah lalai, ada tanda-tanda yang sering muncul. Sholat jadi terburu-buru, dizikir jadi jarang, dosa terasa ringan, masjid terasa jauh, tapi tempat hiburan terasa dekat. Kita sibuk membangun rumah di dunia, tapi lupa menyiapkan rumah di akhirat. Padahal setiap detik yang kita punya sedang menghitung mundur waktu kita di dunia. Lalu bagaimana caranya agar nikmat dunia ini tidak menjadi istidraj bagi kita? Pertama, perbanyak dizikir. Mulailah dari yang sederhana, setiap pagi dan petang. Kedua, baca dan renungi Al-Quran. Bukan sekadar membaca hurufnya, tapi pahami pesannya. Ketiga, bersedekah. Gunakan harta kita untuk membantu yang membutuhkan, agar ia menjadi cahaya di akhirat. Keempat, berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena hati yang sering berkumpul dengan kebaikan akan sulit jatuh ke dalam kelalaian. Ingatlah, kenikmatan yang tidak membuat kita dekat kepada Allah adalah ujian yang sangat berbahaya. Dunia ini sementara. Semua yang kita banggakan hari ini, suatu hari akan kita tinggalkan. Dan dikubur nanti, harta, jabatan, dan gelar tidak akan bisa menolong. Yang akan menerangi gelapnya kubur hanyalah amal kita. Jangan sampai harta yang banyak membuat kita miskin di hadapan Allah. Jangan sampai kesehatan yang prima membuat kita malas beribadah. Dan jangan sampai jabatan yang tinggi membuat kita lupa merendahkan hati di hadapannya. Karena hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bawa pulang kepadanya. Ada seorang pemuda, hidupnya terlihat sempurna, punya usaha sukses, rumah besar, kendaraan lebih dari cukup. Orang-orang iri melihatnya, bilang dia beruntung. Tapi di balik semua itu, dia jarang sekali sholat tepat waktu. Al-Quran di rumahnya berdebu, dan hatinya selalu merasa kosong. Hingga suatu hari, dia sakit keras. Semua hartanya tidak bisa menolong. Saat itu, dia baru sadar,
ternyata dia selama ini bukan beruntung. Dia sedang ditipu oleh kenikmatan dunia. Rasulullah bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang, padahal dia terus berbuat maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj." Hadis riwayat Ahmad. Istidraj seperti racun yang dibungkus madu. Kita memakannya dengan senang hati, tapi perlahan ia membunuh kita dari dalam tanpa kita sadari. Itulah mengapa sebagian orang diuji dengan kesusahan, karena kesusahan bisa membuat kita kembali kepada Allah. Tapi nikmat dunia, jika tidak diiringi iman, justru membuat kita lalai. Lalu bagaimana agar nikmat ini tidak menipu kita? Pertama, selalu evaluasi diri. Tanyakan, nikmat ini mendekatkanku ke Allah atau menjauhkanku? Kedua, gunakan harta untuk kebaikan, sedekah, bantu keluarga, dukung dakwah. Ketiga, perbanyak ibadah sunnah, sholat malam, dizikir pagi petang. Keempat, dekat dengan majelis ilmu, karena hati yang kosong butuh diisi dengan ilmu, bukan harta. Ingat, nikmat yang tidak membuat kita dekat kepada Allah adalah ujian yang berbahaya. Dunia ini akan berakhir. Semua yang kita punya akan ditinggalkan, dan satu-satunya yang akan menemani adalah amal kita. Jangan tertipu oleh gemerlap dunia, karena yang gemerlap belum tentu menyinari kubur kita. Kalau video ini menyentuh hati kamu, jangan diam saja. Klik subscribe, like, tulis di komentar apa yang paling mengingatkanmu untuk kembali ke Allah, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang kamu sayangi. Karena mungkin satu share darimu bisa jadi sebab hidayah untuk orang lain. Dan itu pahala yang terus mengalir, bahkan setelah kita tiada.